semuanya. Aku mau kasih tahu kalau hari ini ada kuis firman Tuhan. Dan tentunya ada hadiahnya loh. Yang mau dapat hadiah, ayo ikuti ibadah terus hari ini sampai selesai. Kuisnya akan disampaikan oleh kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Yeay, yang mau dapat hadiah silahkan ikuti kuisnya dan kirimkan ke nomor telepon yang sudah disediakan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang, tapi semangatnya. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kak Edi. Sehat Kak? Luar biasa. Luar biasa. Semoga adik-adik di rumah dan kedua orang tuanya semua kakak adiknya juga pada sehat ya Ce. Iya. Nah sekarang kita bertemu lagi nih. Kita mau ibadah sekolah minggu. Seperti biasa setiap hari minggu kita pasti akan lakukan ibadah online. Nah sebelum kita ibadah mari kita sama-sama untuk satu hati dalam doa. Siapkan hati adik-adik ya. Ayo kita sama-sama berdoa dan menghadapkan dalam doa. Anak-anak harus duduk tenang, sikap doa yang baik. Oke? Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan anugerah-Mu buat kami semua. Saat ini kami mempersiapkan diri kami Tuhan untuk memulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu kami. Walaupun kami masih beribadah secara online Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan-Mu yang indah ini. Kami mau beribadah, biarlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Yesus. Berkati kami semua, urapi setiap kami sebab kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Ayo kita sama-sama angkat sebuah pujian. Kita mau katakan terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi kita mau sama-sama katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu
sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi kita mau sama-sama katakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari sejenak adik-adik kita mau angkat hati kita. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau berterima kasih. Mari adik-adik angkat hati kita, ucapkan terima kasih pada Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita mengangkat pujian ini, katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Kami bersyukur, syukur bagimu. Haleluya. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Amin, Kak Aidis. Amin. Ya, dalam setiap hal yang kita alami, dimanapun kita, apapun yang kita kerjakan, kita mau selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mau itu di gunung yang tinggi ya Kak Aidis ya, Iya. lembah yang dalam, bahkan dimanapun kita berada, kita harus tetap puji Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita mau sama-sama mendaki gunung. Kak Aidis sudah siap? Siap dong. Gunungnya tinggi loh Kak Aidis. Tinggi sekali. Harus siap, Harus makan siap. yang banyak ya Oh, Kak. ini sekarang badan sudah besar, sudah siap untuk mendaki gunung. Mendaki gunung bersama siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Yuk. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Kami mau terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra.
dayung, 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 perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Katakan, kami mau mendaki ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Dalam suka kami, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi ya Kak Aidis ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Terima kasih Yesus. Yesuskah kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Katakan, di kanan, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau siapa? Karena Engkau Yesusku. Karena Dia Yesus. Karena Engkau Yesusku. Haleluya. Ada sukacita Kak Aidis? Ada dong. Luar biasa. Kita harus tetap bersuka cita. Bagaimanapun keadaan kita yang sehat, kita sakit, kita tetap harus bersuka cita bersama Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita mau mempersiapkan diri kita nih buat dengarkan firman Tuhan. Tidak akan cukup kalau kita cuma beribadah dengan bernyanyi dan bernyanyi terus ya Kak Aidis. Betul. Kita juga harus mendengarkan firman Tuhan supaya iman kita semakin bertumbuh. Yuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat sebuah pujian ya. Kita mau katakan, kami mau tetap setia melayani Tuhan. Dan kami mau tetap setia beribadah kepada Tuhan. Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku
mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi kita mau katakan seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hati kami, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Bapa, firman ini Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya juga Engkau berkati Tuhan guru sekolah minggu yang menyampaikan firman-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang manis, puji nama Tuhan ya, kita masih bisa ibadah online saat ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kali ini adik-adik sudah siap dah untuk ikut ibadah online? Wah, Kakak Lina lihat dari sini nih, kelihatannya sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, sudah siap untuk kita mengikuti ibadah online ya adik-adik. Wah, Kakak Lina senang sekali adik-adik, semangat dalam mengikuti ibadah online ini. Nah, adik-adik, kali ini Kakak Lina ingin bertanya kepada adik-adik. Adik-adik di rumah punya sepatu apa enggak? Ayo, siapa yang punya sepatu angkat tangan? Semua punya sepatu kan di rumah. Nah, Kakak Lina juga punya sepatu loh. Nah, ngomong-ngomong tentang sepatu nih adik-adik. Nah, kita udah lama banget ya adik-adik tidak pernah pakai sepatu lagi ya sekarang ya.
Wah, kalau dulu nih adik-adik, kita setiap hari nih pakai sepatu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan Minggu kita pakai sepatu untuk ke gereja. Iya enggak adik-adik? Wah, jadi kangen ya adik-adik pakai sepatu lagi. Nah, tapi kita harus tetap bersyukur adik-adik. Kita masih punya sepatu yang masih bagus, tidak rusak. Nah, Kakak Lina kali ini ingin bercerita tentang seorang anak yang miskin sekali. Anak ini kita sebut saja namanya Andi. Siapa namanya adik-adik? Andi. Andi tidak punya sepatu bagus di rumahnya. Dia hanya mempunyai satu pasang sepatu yang sudah rusak adik-adik. Sepatunya sudah bolong depannya, bolong belakangnya. Sepatu Andi sudah rusak adik-adik. Nah, pada suatu kali Andi lagi memakai sepatunya yang rusak itu. Andi berjalan, saat Andi berjalan dia melihat ke bawah. Wah, sepatuku sudah rusak berat, sudah rusaknya parah. Aku harus membeli sepatu yang baru, kata Andi dalam hatinya. Lalu Andi melihat temannya sedang berjalan mendahului Andi. Andi melihat temannya, wah sepatu temanku bagus sekali. Aku ingin sekali punya sepatu seperti itu, kata Andi dalam hatinya. Lalu Andi cepat bergegas pulang. Dia cepat pulang menemui ibunya. Mama, Mama. Andi memanggil mamanya. Ya Andi, ada apa kamu? Kenapa kamu berlari-lari dari luar? Ada apa? Kata mamanya kepada Andi. Lalu Andi berkata, Ma, belikan aku sepatu baru, Ma. Sepatuku sudah rusak. Belikan aku sepatu baru ya, Ma. Kata Andi kepada mamanya. Mamanya berkata, Andi, untuk makan aja kita tidak cukup. Bagaimana kita bisa beli sepatu baru? Mama tidak punya uang, Andi, untuk membelikan kamu sepatu baru. Andi sedih sekali adik-adik. Dia menangis, oh Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin sepatu baru. Sepatuku sudah rusak. Aku ingin punya sepatu baru. Andi menangis dalam doanya kepada Tuhan Yesus. Lalu Andi teringat, aku mau tulis surat buat Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus tahu bahwa aku ingin punya sepatu baru. Lalu Andi menulis surat kepada Tuhan Yesus di surga. Tuhan Yesus yang baik, tolong belikan aku sepatu baru. Sepatuku di rumah sudah rusak dan aku ingin punya sepatu baru. Tertanda Andi. Lalu Andi menutup surat itu dan dimasukkan ke dalam amplop adik-adik. Amplop dari surat itu Andi masukkan ke kotak pos. Sudah masuk di kotak pos. Nah, Pak Pos yang bertugas untuk mengirimkan surat ke rumah orang-orang membuka kotak pos. Dia melihat alamat demi alamat. Nah, dia menemukan surat Andi di dalamnya. Surat yang ditujukan untuk Tuhan Yesus di surga. Surat untuk Tuhan Yesus di surga. Di mana itu ya? Pak Pos bingung. Dia mau antar surat ini kemana? Lalu Pak Pos teringat. Oh, aku antar surat ini ke gereja, kata Pak Pos itu. Lalu Pak Pos mengantar surat Andi ke gereja, adik-adik. Sesampai surat itu di gereja, Pak Pos memberikan surat itu kepada Pak Pendeta di gereja. Nah, saat Pak Pendeta membuka surat Andi dan membaca surat Andi, akhirnya Pak Pendeta berbelas kasihan. Dia ingin sekali membelikan sepatu baru untuk Andi. Lalu Pak Pendeta itu segera memberikan sepatu itu buat Andi. Dibungkuslah yang rapi sepatu itu. Dan Pak Pendeta memberikannya kepada Pak Pos yang tadi. Lalu Pak Pos mengantar sepatu itu ke rumah Andi. Wah, bukan main senangnya adik-adik. Andi gembira sekali. Dia mendapatkan sepatu baru. Wah, apa yang mungkin dipikir Andi? Tidak mungkin mendapatkan sepatu baru. Mungkin mimpi aku bisa dapatkan sepatu baru. Tapi Tuhan membuka jalan buat Andi. Andi bisa mendapatkan sepatu baru. Meskipun dia tidak tahu siapa yang memberikan dia sepatu. Wah, luar biasa ya adik-adik. Cara Tuhan bekerja
dalam kehidupan setiap orang. Nah adik-adik, Tuhan bisa pakai segala cara untuk menolong kita. Baik dari orang yang kita kenal, seperti keluarga kita, teman kita, saudara kita, orang tua kita. Nah, Tuhan bisa pakai orang yang kita kenal, ataupun Tuhan bisa pakai dari orang yang tidak kita kenal. Nah, cara Tuhan menolong kita sungguh luar biasa adik-adik. Nah, ngomong-ngomong nih, Kakak Lina jadi teringat sama cerita yang ada di dalam Alkitab adik-adik. Nah, Kakak Lina yang bercerita ya, di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai ayat 44. Cerita itu tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, pada suatu hari tinggallah 3 orang bersaudara, namanya Maria, Marta, dan Lazarus. Nah, 3 orang ini bersaudara adik-adik. Mereka bersahabat dengan Tuhan Yesus. 3 orang ini bersahabat dengan Tuhan Yesus. Nah, pada suatu hari Lazarus jatuh sakit adik-adik dan hampir mati. Lazarus jatuh sakit. Nah, saudaranya Maria dan Marta khawatir sekali terhadap keadaan Lazarus. Lalu Maria dan Marta segera memberi kabar kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sedang sakit adik-adik. Nah, setelah Tuhan Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus sedang sakit, Tuhan Yesus sengaja menunda 2 hari lamanya untuk pergi ke Betania, di tempat Lazarus, Maria, dan Marta tinggal. Nah, setelah 2 hari berjalan, barulah Yesus menuju ke Betania. Barulah Yesus pergi ke rumah Lazarus. Tiba-tiba saat Yesus datang ke rumah Lazarus, Yesus melihat banyak sekali orang di sana yang sedang menangis. Menangisi Lazarus yang sudah mati 4 hari lamanya. Wah, waktu Tuhan Yesus datang ke sana, Lazarus sudah mati adik-adik. Nah, kira-kira Tuhan Yesus tahu enggak ya kalau Lazarus sudah mati 4 hari? Tentu tahu adik-adik, karena Tuhan Yesus itu kan Allah. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Lazarus sudah mati. Tapi memang Tuhan Yesus sengaja menunda kedatangannya 4 hari lamanya sampai Lazarus meninggal adik-adik. Memang Tuhan ingin menunjukkan kemuliaan Tuhan lewat kematian Lazarus. Nah, saat Tuhan Yesus datang ke Betania, Tuhan Yesus didatangi oleh Marta. Marta menangis, lalu Marta berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, seandainya Tuhan Yesus datang lebih awal, saudaraku tidak akan mati, Tuhan Yesus." Marta menangis kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Marta, percaya saja bahwa Tuhan Yesus pasti bisa memberikan jalan keluar bagi Marta." Wah, lalu Tuhan Yesus ingin menuju ke kuburan Lazarus. Tuhan Yesus pergi menuju ke kuburan Lazarus. Tuhan Yesus berkata, "Angkat batu yang menutup kuburan Lazarus." Lalu batu itu dipindahkan oleh orang-orang. Wah, Lazarus sudah berbau adik-adik, karena dia sudah mati 4 hari lamanya. Pasti tubuh Lazarus sudah bau sekali adik-adik. Nah, Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan di surga. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Lazarus, keluarlah." Maka Lazarus keluar dengan tubuh yang penuh dengan kain kafan. Orang dulu adik-adik, kalau meninggal ditutup oleh kain kafan adik-adik. Nah, Tuhan Yesus berkata, "Buka kain kafan itu dan berilah Lazarus makan dan minum." Lazarus hidup kembali. Hore! Tuhan Yesus hebat adik-adik. Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Mungkin kita berpikir ya adik-adik, kalau orang yang sudah mati sudah tidak ada jalan keluar lagi untuk bisa hidup. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang hebat adik-adik. Tuhan kita bisa membangkitkan orang yang sudah mati sekalipun adik-adik. Tuhan Yesus,
Tuhan yang super bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, adik-adik. Nah, bagaimana dengan kita? Kita harus belajar apa, adik-adik? Ada 3 hal untuk kita belajar. Yang pertama, kita harus belajar percaya kepada Tuhan, adik-adik. Nah, poin pertama dari firman Tuhan kita hari ini, kita harus belajar apa, adik-adik? Percaya kepada Tuhan. Nah, mungkin kita sudah berdoa kepada Tuhan setiap hari, pagi, siang, malam. Kita sudah berdoa kepada Tuhan. Tapi mungkin doa kita tidak dijawab-jawab oleh Tuhan. Wah, capek aku berdoa terus. Nah, Tuhan berkata, kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus bisa menjawab doa kita, ataupun Tuhan Yesus tidak menjawab doa kita. Tapi yang pasti, adik-adik, Tuhan senantiasa memberikan rencananya yang indah atas kehidupan kita. Mungkin dengan Tuhan Yesus menjawab doa kita belum tentu baik buat kita. Kalau Tuhan Yesus tidak menjawab doa kita, mungkin itu yang terbaik. Kita tidak tahu tentang hidup kita. Tapi yang pasti kita harus belajar percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, kita harus belajar percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pasti memberikan yang terbaik buat kita. Amin, adik-adik. Yang kedua, kita tidak boleh menyerah. Apa, adik-adik? Kita tidak boleh menyerah. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita tidak boleh jemu-jemu dalam kita berdoa kepada Tuhan. Jadi yang kedua, kita tidak boleh menyerah. Nah, jadi kita harus tetap setia berdoa kepada Tuhan. Kita harus tetap tekun dalam kita berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, adik-adik, kita harus belajar apa, adik-adik? Berserah kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Mungkin dalam pikiran kita, mustahil Tuhan bisa menolong kita. Mungkin kita mempunyai pergumulan hidup. Mungkin adik-adik punya masalah di rumah dengan orang tua, dengan guru, mungkin dengan pelajaran di sekolah. Percaya Tuhan bisa pakai segala cara untuk menolong kita. Jadi adik-adik harus belajar percaya kepada Tuhan, terus tekun dalam berdoa pada Tuhan, dan menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan. Percaya sekalipun mungkin tidak ada jalan keluar bagi masalah kita, tapi Tuhan tetap mempunyai jalan keluar untuk masalah kita. Karena apa? Karena Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita sanggup melakukan apapun juga. Nah, adik-adik, kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, saat ini Kakak Lina ingin mengajak adik-adik untuk kita berdoa kepada Tuhan. Yuk, adik-adik, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga, melindungi, membimbing setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengarkan setiap pergumulan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Engkau mendengar setiap doa-doa kami, dan Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Dadah Tuhan Yesus, dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.